Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Marturiani Zega dengan NIM C2410 448 sebagai pemateri pertama. Dan ada teman saya Aziza Kanahaya dengan NIM C2410 490 sebagai pemateri kedua. Ada Fitri Noviani dengan NIM C2410 626 sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Sitinia Zaharani dengan NIM C2410 060 sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan membahas tentang PSAK 14 yaitu persediaan, di mana materi ini membahas bagaimana perusahaan memperluas persediaan dalam akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga pelaporannya di laporan keuangan. Latar belakang PSAK 14. PSAK 14 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan yang merupakan salah satu aset penting dalam perusahaan. Standar ini diterbitkan untuk menyesuaikan dengan IAS 2 sebagai bagian dari konvergensi IFRS agar laporan keuangan di Indonesia dapat sejalan dengan praktik internasional. Tujuan utamanya adalah memastikan nilai persediaan dilaporkan secara wajar sehingga informasi yang disajikan bisa lebih relevan dan andal bagi para pengguna laporan keuangan. Adapun ruang lingkup dari PSAK 14 ini yaitu di mana PSAK 14 diterapkan untuk semua jenis persediaan yang dimiliki perusahaan dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Contohnya seperti barang dagang yang siap jual, barang dalam proses produksi, serta bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jadi, standar ini mengatur hampir seluruh bentuk persediaan yang menunjang kegiatan operasional perusahaan. Namun, ada beberapa jenis persediaan yang tidak termasuk dalam PSAK 14 karena sudah diatur dalam standar lain atau bisa dibilang ruang lingkup pengecualian dari PSAK 14 ini. Misalnya seperti pekerjaan dalam proses konstruksi yang dimana sudah diatur dalam PSAK 34, ada juga instrumen keuangan yang sudah diatur dalam PSAK 71, dan serta aset biologis seperti hasil pertanian yang sudah diatur dalam PSAK 69. Selain itu, persediaan untuk eksplorasi sumber daya, mineral, dan komoditas pertanian juga dikecualikan karena memiliki metode pengukuran yang berbeda, biasanya berdasarkan nilai wajar yang dikurangi biaya penjualan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, dan selanjutnya yaitu ada perubahan PSAK 14. Yang pertama, perubahan PSAK 14 adalah penomoran ulang menjadi PSAK 202 tentang persediaan yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Selain penomoran, pembaruan utama mencakup definisi persediaan yang tetap sama, pengukuran pada nilai terendah biaya perolehan atau nilai realisasi neto, dan perincian yang lebih jelas mengenai komponen biaya perolehan. Standar baru ini juga tetap mengizinkan metode FIFO dan rata-rata tertimbang, dan serta melarang metode LIFO. Yang kedua, itu ada tujuan perubahan PSAK ini adalah agar laporan keuangan konsisten dan sebanding secara global, serta untuk meningkatkan transparansi penilaian dan pengungkapan persediaan. Selanjutnya, itu ada definisi persediaan. Menurut PSAK 14, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia 2015, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dan di sini ada definisi persediaan menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Kisowegan dan Warfield 2018, yang merupakan persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau barang yang akan digunakan
atau dikonsumsi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang yang akan dijual nanti. Yang kedua itu menurut Penman 2013, persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi barang yang akan dijual. Persediaan juga yaitu komponen utama dalam nilai probabilitas dan efisiensi perusahaan. Yang ketiga itu ada menurut Olson 1995, persediaan merupakan bagian dari aset operasional perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Nilai ini juga mempengaruhi laba yang dilaporkan dan nilai perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kegunaan dan fungsi dari persediaan itu sendiri. Nah, persediaan sendiri berfungsi sebagai penunjang utama kegiatan operasional perusahaan, baik untuk dijual kembali maupun digunakan dalam proses produksi. Kegunaannya adalah menjaga kelancaran proses produksi dan penjualan, mengantisipasi fluktuasi permintaan pasar, serta memastikan ketersediaan barang agar pelayanan kepada pelanggan tidak terganggu. Selain itu, persediaan juga berperan sebagai penghubung antara produksi dan penjualan serta membantu perusahaan mengendalikan biaya dan menentukan harga pokok penjualan secara akurat. Nah, untuk pengakuan persediaan sendiri ada 3 syarat ketika si persediaan ini diakui sebagai aset ketika pertama perusahaan memiliki kendali atas barang tersebut, artinya barang sudah menjadi milik atau tanggung jawab perusahaan. Nah, lalu yang kedua, biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Ini berarti ketika si nilai persediaan bisa dihitung dengan tepat. Lalu yang terakhir adalah barang tersebut memiliki potensi manfaat ekonomi masa depan. Misalnya bisa dijual atau digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan keuntungan. Nah, lalu yang terakhir adalah pengukuran persediaan. Menurut PSAK 14, persediaan ini diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau cost dan nilai realisasi bersih atau net realized value atau NRV. Nah, yang pertama adalah biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya konservasi, serta biaya lain yang timbul hingga barang siap dijual. Lalu yang kedua adalah untuk menghitung biaya persediaan digunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Yang terakhir, jika NRV lebih rendah dari biaya, maka dilakukan penurunan nilai agar nilai persediaan tetap realitas. Yang berikutnya adalah penyajian persediaan. Persediaan disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca sebagai bagian dari aset lancar, karena akan direalisasikan dalam satu periode operasi normal. Ditampilkan setelah kas dan piutang. Lalu jika ada penurunan nilai, disajikan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai persediaan. Pengungkapan persediaan. Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi dalam penentuan biaya persediaan. Yang kedua, total nilai tercatat persediaan dan pengelompokan berdasarkan jenis seperti bahan baku, barang jadi, barang dalam proses, dan lain-lain. Terus yang ketiga, jumlah persediaan yang dinilai pada NRV. Yang keempat, kerugian dan pemulihan penurunan nilai persediaan. Dan yang terakhir, biaya persediaan yang diakui sebagai beban atau HPP selama periode berjalan. Kesimpulannya, PSAK 14 mengatur perlakuan akuntansi atas persediaan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Persediaan harus diakui sebagai aset ketika dikuasai dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, serta diukur pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih atau NRV. Standar ini memastikan penilaian persediaan dilakukan secara wajar, penyajiannya jelas sebagai aset terlancar, dan pengungkapannya transparan dalam catatan keuangan. Tujuannya adalah agar laporan keuangan lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan secara internasional.